to our signature segment, See the Ramadan Stories. As Idul Fitr is approaching, many of us, we probably already planning to buy new clothes for the special day, perhaps for ourselves or for our family. But maybe some of you also wants to buy a clothes that is thematic and also unique for, for your lovely pet at home. And to hear more about it, we have a cat fashion designer, Freddy Lugina, to share some interesting stories with us. So let's welcome Mr. Freddy Lugina. Hi. Halo Kak. Hello. Oh, and his cat apparently, Ogi. Hello, Ugi. Halo Kak. Oke, terima kasih banyak ya Mas ya sudah hadir di sini. He came all the way from Bogor for this, so this is very exciting. Oke nih, pertama-tama Mas Freddy nih, ini kan Mas ini sebelumnya sebenarnya karirnya adalah sebagai seorang guru ya Pak ya? Iya sebelumnya. Nah ini boleh cerita dong ini apa yang membuat Abang memutuskan untuk oke deh aku mau desain pakaian untuk hewan? Iya sebetulnya ketika jadi guru saya mulai mengajar itu 2007-2008. Cuma sambil mengajar pun di rumah itu punya side job lah. Side job itu menjahit. Nah untuk baju kucing sendiri saya mulai 2017-2018 atas usulan keponakan. Karena dia punya kucing, ya di rumah ada kucing lah, cobain lah di kucing. Nah terus biasa ininya kan buat posting di sosmed. Nah, respon dari situ ya alhamdulillah berkembang sampai sekarang. Berarti sebenarnya Abang ini punya background bisa menjahit ya sebenarnya? Iya untuk karena apa ya suka iseng-iseng gitu kan. Skill apapun yang itu saya pelajari. Nah untuk menjahit dari SMP karena di rumah itu kan ibu punya mesin jahit yang konvensional zaman dulu. Nah SMP saya udah mulai jahit gitu kan. Sekolah di SMP pun ada pelajaran menjahit. Kemudian tahun 2002 saya pernah ikut kursus juga. Ya cuma bukan kursus jahit baju kucing gitu. Ya kalau untuk jahit baju kucing sendiri pola sama metodenya itu otodidak. Oke, nah kalau misalnya belajar jahit baju kucing ini sendiri, Abang belajar atau enggak sebenarnya? Ya sebetulnya otodidak, jadi try and error lah gitu, percobaan gitu. Nah ya karena di rumah ada kucing kan, dijahit. Ya pertama desain ya, desain sih cuma dibayangin kira-kira gitu kan. Kemudian ya dimensi kita cobain, enaknya di mana, nggak enaknya di mana, itu kan masih try and error itu. 2018 karena 2017 saya mulainya baju konvensional, model kayak yang enggak baju kucing cuma yang bentukannya kemeja, kaos kayak gitu. Baru 2018 itu kakak kasih usulan coba bikin yang ini deh, yang karakter yang cosplay, kalau sekarang sih dibilangnya cosplay gitu kan. Jadi pakai tangan ya model kayak gini. Nah ini Ramadan 2018 pertama model yang saya buat. Waktu itu 3 hari, Ramadan 3 hari saya buat ini. Dan alhamdulillah waktu itu masih bentuknya foto gitu kan. Ya karena saya udah di media sosial, saya udah jualan. Nah ini banyak yang pesen. Waktu itu pesen ya, kalau sekarang saya sistemnya ready. Jadi saya produksi, saya stok. Oh gitu. Nah ini 2018, what is the story behind that? Ceritanya ini karakternya ceritanya apa nih? Gini. Seru nih jadi kayaknya nih. Ceritanya gini kan karakter. Berarti outfit ini yang menggambarkan karakter tersebut, cosplay kan ya. Betul. Nah, nomor 1 nggak usah jauh-jauh. Jadi saya kan buat dijual. Secara umum pemikiran orang kalau saya suguhkan begini tanpa saya kasih caption Pak Haji. Ini kan ada pecinya juga, peci putih. Jadi kan, oh itu Pak Haji. Nah, jadi ya sama semua karakter itu tanpa harus saya ceritakan, tapi dari bentukannya orang secara umum udah tahu. Ya ini persembahan buat guru ngaji juga. Kan Ramadan ya, jadi momennya momen puasa. Saya buat Pak Haji dan alhamdulillah sampai sekarang ya masih best seller. Oh ini yang paling best sellernya? Iya. Oke, nah aku pengen tanya bajunya Ogi dong. Ini kan kayaknya bajunya seragam nih. Iya. Nah ini kan gemoy sekali ya. Iya. It's very cute.
Oke, so ini kalau ceritanya ini apa ini? Ini sebetulnya kalau saya orang Bogor ya, sebetulnya perbatasan sih. Saya kultur tempat tinggal itu geografis Betawi. Cuma kalau saya dari keturunan itu Sunda. Jadi ya alhamdulillah lah di Indonesia kulturnya banyak. Jadi kalau mau buat cosplay tenang stoknya banyak gitu ya. Ini salah satunya kalau saya sebutnya Jawara. Ini karakter kedua setelah Pak Haji. Karena kalau zaman kecil itu kan nontonnya superhero Indonesia kan si Pitung, si Jampang gitu kan. Ya makanya saya bilangnya Jawara, soalnya orang ada yang bilang, oh ini si Pitung, ini si Jiih, ini si Jampang, ya udah Jawara aja lah umum gitu. Oh, boleh lihat nggak sih? Boleh digendong Oh nggak sih? iya. Seperti apa? Nah ini sebetulnya waktu itu bentuknya pangsi ya. Oh, pangsi. Di I see. dalamnya kaos. Kemudian nah ini ada kalungnya sama ada goloknya. Berat. Cuma kalau saya nggak bisa bawa golok nih, bahaya. Jadi cukup kucingnya aja yang bawa golok. Oh wow, ternyata sangat detail ya. Ya ada beberapa memang yang dikasih aksen detailnya biar karakternya lebih menonjol. Tapi nggak begitu spesifik juga, soalnya saya kan produksi. Kalau terlalu spesifik nanti kasihan yang ngerjain, wah detail banget gitu kan. Ya salah satu misalkan kayak ini. Ini gara-gara konten tahun 2020, saya buat kontennya di masjid. Temanya itu Pak Haji kehilangan sendal. Oh, Ya akhirnya ya. produknya dilengkapin sendal jepit, tapi cuma sebelah gitu. Okay, that is actually very funny. So he said that the character is about Pak Haji who lost one of his sandals. And as you can see, the costume itself, it only has one sandal. So very fun, very funny, very cheeky, I love it. Nah, kalau yang lain ini kan ada kostum, ini kayaknya Cristiano Ronaldo ya maksudnya? Iya. Iya. Oke, ada Cristiano Ronaldo kayak gini kayak tari apa ini? Badarucing, kalau versi saya Badarucing. Kalau aslinya kan Badarurih ya. Itu karena mupinya lumayan rame, saya paling biasanya kan ikut yang rame. Jadi enak kalau udah ikutin gitu kan, wah ini. Cuma versi saya Badarucing. Oh, apa tuh kalau Badaruci itu apa tuh? Ya plesetan Badaruri dan kucing jadi Badarucing. Oke. Oh, nah kalau misalnya dalam pembuatannya ini, serumit apa sebenarnya membuat ini? Dan misalnya kucing ini diukur juga nggak sih kayak manusia kayak Ya ada meteran gitu? untuk dimensi, untuk size kan ada standarnya ya, ada standar charge-nya lah seperti pakaian kita. Cuma kalau untuk kucing patokannya biasanya bobot. Oh. Ya bobot 3 sampai 5. Kalau saya buatnya ini all size. Jadi untuk dewasa aja, kucing dewasa. Kalau untuk kita nanti mereka terlalu repot pakainya. Jadi saya produksi khusus dewasa ya patokan bobot 3 sampai 5 kilo. Oh, berarti yang udah bisa dikostumin itu Iya. kan beratnya udah 3 Iya. dan 5 kilo ya berarti. Oke, nah kalau misalnya awal-awal ini produksi berapa banyak sih? Dan kalau sekarang udah bisa produksi berapa? Kalau awalnya dulu ya masih sambil ngejahit baju manusia gitu kan. Ya saya permak, terakhir itu permak di pinggir jalan model kayak apa sih? Potong celana yang kepanjangan gitu kan, baju yang kegedean. Nah sambil kalau ada order saya buat gitu kan. Nah, akhirnya 3 tahun kebelakangan saya fokus di sini ya. Kapasitas produksi 20 sampai 40 piece per hari itu ya dibantuin temen, saudara itu yang ya memang sengaja saya latih gitu kan, sengaja saya ajarin. Ya sampai sekarang di rumah pun masih jalan 40 piece per hari, 4 sampai 6 orang. Oh, Jadi tetangga ikut bantuin untuk detailnya kan. Misalkan kayak gini gitu kan, yang detail-detail itu kan nggak bisa pakai mesin ya, harus manual, pakai tangan ya, minta tolong sama tetangga. Oh gitu, berarti seru juga ya. Jadi kayak produksi usaha abang ini juga mengajak yang lain ikut untuk bersama-sama gitu. Iya, ya? memang kalau gambaran dari dulu tuh saya nggak mau kerja, saya pengennya punya pekerjaan yang mempekerjakan orang gitu, yang pasarnya itu keluar. Jadi ya kalau di tempat saya ya sama aja lah, kita masih butuh mata pencaharian. Gimana kalau kita buat mata pencaharian dan ya alhamdulillah sekarang didukung sama adanya marketplace lah, media sosial, jadi alhamdulillah lebih mudah.
Oh, nah ini nih kalau kita ngomongin soal market ke luar negeri, ini kan aku dengar juga memang udah di pasarannya udah ke luar negeri. Iya. Nah, dan itu paling banyak terjadi di marketplace berarti atau di mana? Oh iya, ada beberapa yang di marketplace, ada juga yang manual melalui personal chat gitu kan ya, asal mereka berani aja untuk ongkir. Nah biasanya saran saya ambilnya jangan satu, karena ongkosnya pasti jauh lebih mahal dibandingkan produknya. Nah ya untuk bulan Ramadan ini aja ada 2 sampai 3 ke Singapura. Ya. Kalau dari tahun 2018 ada yang ke Amerika pernah, ke Kanada pernah gitu kan. Ya ke Jepang ada, ke Taiwan. Ya alhamdulillah sih kadang saya juga nggak ngeh gitu kan. Ya ada di marketplace aja kita lihat kode, kok ini kode alamatnya beda, kode negaranya beda gitu. Ya iya masih besar harapannya untuk 1 tahun 2 tahun terakhir ini memang saya lagi kejar pasar ekspor. Jadi ya biar bisa lebih berkembang lagi. Ya terutama ketika saya berkembang, orang-orang yang bisa bantuin saya juga bisa lebih banyak. Oh, okay, that's very noble. And I think what's very cute and very interesting is that all this costume, they also depict some kind of a character that is very close to people in Indonesia, like Pak Haji character or this Jawara character as well. Tapi aku jadi penasaran nih, kalau di luar negeri nih, itu yang paling laris yang apa sih, kostum apa? Karakternya. Kalau untuk di luar negeri memang saya punya beberapa yang anime. No. Ada contoh, misalkan kayak Lepi. Saya juga nggak kenal tuh Lepi Attack on Titan gitu ya. Biasanya ya itu teman-teman netizen, bang bikin ini, bang bikin ini, apaan sih itu? Ya akhirnya saya searching gitu kan, lihat modelannya kayak gimana. Sama biasanya satu karakter tokoh tuh saya pelajarin historisnya. Jadi kan kalau buat nanti kalau misalkan posting ada yang komen ya sedikit-sedikit agak nyambung lah gitu ya. Alhamdulillah sih lebih challenge-nya tuh jadi lebih banyak belajar. Oh, berarti kalau bisa custom ya berarti ya? Kalau untuk custom saya enggak. Jadi kebanyakan nanti usulan tuh apa? Ya semacam survei lah. Jadi enak saya nggak perlu audiens datang sendiri. Oh model ini gitu kan. Nah untuk kebanyakan Asia Lepi itu ya. Kemudian ada Naruto barangkali terus model toga. Kalau toga kan universal barangkali ya. Kalau toga universal itu ya. Ya itu sih model kalau ketemu teman-teman di live aja kan live di medsos Malaysia gitu kan itu yang paling dekat. Itu nggak sampai-sampai gitu. Kok dari Singapura saya bisa kirim? Oh kadang gitu ya, kadang ada drama dalam pengiriman yang kayak gitu. Nah itu kayak Ya sebenarnya gini sih, kalau memang pertama trusting mungkin ya, tingkat kepercayaan gitu ya. Ya kalau kebanyakan kalau ke Singapura saya udah banyak kok gitu kan. Cuma kalau di Malaysia sendiri memang belum ada yang punya pengalaman dari saya gitu ya. Sebetulnya enak loh ke Malaysia gitu kan. Sekarang saya kalau ke Papua aja ongkirnya jauh lebih mahal dibanding ke Singapura ke Malaysia. Itu masih Indonesia gitu kan ya karena ya memang tingkat kepercayaan aja mungkin yang belum bisa tumbuh di mereka. Tapi udah mulai lah ya Bapak emang Abang lagi menjajaki pasar Malaysia. Terutama gitu kalau sekarang kan kita ketemunya live ya. Live di medsos jadi orang lebih trusting orangnya ada gitu kan. Ya mudah-mudahan aja. Oke, berarti peran sosial media ini sangat besar ya dalam iya sebetulnya ada sisi baik, ada sisi kurang baik. Oh, gimana tuh? Kalau kita baca, kalau model kayak saya gini, wah promonya lebih gampang, kalau waktu setahun, 2 tahun, 3 tahun kita sampai gitu kan. Cuma trustingnya nanti untuk jangka panjangnya, karena kita di aplikasi kan. Betul. Ya penuh dengan rule gitu kan. Ya karena saya beberapa kali juga punya akun besar di take down lah gitu ya. Ya seperti itulah kalau di aplikasi di media sosial. Ya jadi untuk jangka panjang ya mudah-mudahan tetap sih harapan saya realistis pasar itu. Pasar realistis itu bisa hidup lagi gitu. Jadi ya jaminan buat kita model produsen itu lebih terjamin dibanding kita pakai
aplikasi. Kalau yang saya rasakan kebelakangan ini. Oke, nah kalau kita ngomongin omset nih, omsetnya sendiri tuh bisa berapa banyak sih misalnya? Kalau omset sih standar di hari biasa itu ya sekitar 3 sampai 6 juta per bulan. Nah, kalau untuk biasanya ya spesial momen itu Ramadan, itu bisa 2 sampai 3 kali lipat dari hari normal. Ini kan dari 2018 ya berarti Iya. Abang ya. Nah dari 2018 sampai sekarang 2023 ini paling tinggi itu di tahun berapa tuh Mas? Tahun 2020, 2021 karena viralnya ya baru ngehnya media pun gitu kan di media sosial. Pertama di media sosial saya dulu gitu kan. Terus banyak di media massa juga. Ya alhamdulillah ketika itu saya spekulasi. Nah, ini rame enggak ya punya stok tuh. Ya udah ngenes produksi berhenti, stok numpuk, tapi rame akhirnya ya stok tuh kurang. Akhirnya toko tutup, kehabisan barang. Gitu. Oh gitu, berarti di tahun itu ya. Nah Iya. kalau tahun ini gimana nih ngelihatnya? Kalau tahun ini sendiri saya mengalami kemerosotan di tahun ini karena pertama akun saya yang besar itu saya nggak bisa live. Oh, I see. Nah, jadi kan kalau di medsos itu kita bisa jualan sambil kita live. Nah, cuma itu akunnya saya di banned live-nya untuk konten bisa, tapi untuk live-nya nggak bisa ya. Alhamdulillah 1 tahun punya hambatan. Oh, oke, tapi bisa ininya selesainya gimana itu? Jadi bangun akun lagi. Mulai lagi dong dari awal. Mulai lagi dari awal. Ya udah biasa sih kalau kayak gitu. Ya kan usaha di dunia nyata pun sama jatuh bangun ya sama di aplikasi pun seperti itu. Okay, we will return and talk more about the fashion business for pets. And also we will try the outfit on Freddy's cat, Oogie, who is having a siesta right now. So stay tuned on 3 Hours News Show on Citizen.